Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini akan segera memasuki pemakaman kuno. Xiao Yan pada saat ini melihat ke sekeliling dan Xiao Yan bisa merasakan ada banyak kekuatan yang cukup kuat. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus segera meningkatkan kekuatannya. Bukan tidak mungkin orang-orang ini akan menimbulkan permasalahan di masa depan kepada kelompok Xiao Yan. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini berpikir ada sesuatu yang aneh di tubuh dari klon iblis keabadian. Setelah Xiao Yan menggunakan klon iblis keabadian berkali-kali untuk menyerang, Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan adanya sesuatu yang salah. Hal ini secara alami langsung mempengaruhi serangan dari klon iblis keabadian itu sendiri. Setelah berkali-kali Xiao Yan bertempur menggunakan klon iblis keabadian, Xiao Yan belum pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Setelah menghabisi orang-orang dari alam Dongseng, Xiao Yan bisa merasakan adanya perasaan tidak enak. Perasaan ini terpancar dari tubuh klon iblis keabadian dan Xiao Yan segera memikirkan hal ini. Kekuatan klon iblis keabadian ini tidak berasal dari origin Qi, kekuatannya berasal dari kekuatan fisiknya sendiri dan itulah yang digunakan seluruhnya oleh klon iblis keabadian. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut menyadari bahwa ketika Xiao Yan melihat klon iblis keabadian ada helaian putih halus di rambut hitam miliknya, Xiao Yan segera mengerti ternyata setiap pukulan dari klon iblis keabadian ini benar-benar akan menghabiskan umurnya. Semakin kuat kekuatan yang diberikan maka sepertinya akan semakin banyak umur yang dikonsumsi. Jika hal ini terus berlanjut maka klon iblis keabadian benar-benar akan menua dengan cepat sebelum akhirnya mati. Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa pusing di kepalanya karena Xiao Yan harus mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu caranya adalah Xiao Yan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin agar tidak terus bergantung pada klon iblis keabadian untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Terlebih lagi menambah masa hidup ini tidak semudah dengan menambah origin Qi. Hal itu benar-benar sangat sulit dan diperlukan pil tingkat yang sangat tinggi untuk bisa melakukan hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan setelah merumuskan semuanya, Xiao Yan pada saat ini segera memandang ke sekeliling. Bersamaan dengan hal tersebut Zhuo Tianlu juga pada saat ini menoleh ke arah tim yang memegang segel giok pemakaman kuno. Sosoknya segera berkata agar semuanya segera mendekat. 8 segel batu giok pemakaman kuno telah berhasil dikumpulkan. Dengan begitu maka mereka sudah siap untuk membuka reruntuhan keabadian. Semua orang pada akhirnya sedikit saling memandang sebelum akhirnya mereka perlahan mendekat dan menatap ke arah gerbang. Di ujung aula di hadapan semua orang pada saat ini terlihat ada pintu emas besar. Sementara itu Zhuo Tianlu pada saat ini segera kembali berbicara kepada semua tim yang telah berkumpul. Sosoknya berkata agar semua orang segera mengeluarkan batu giok segel pemakaman kuno masing-masing. Mari mereka bekerja sama untuk membuka reruntuhan pemakaman kuno ini. Mendengar hal tersebut semua tim pada saat ini segera memegang batu giok segel pemakaman kuno. Xiao Yan juga tidak terkecuali dan Xiao Yan pada saat ini terlihat sedikit bingung. Xiao Yan segera menoleh ke arah Zhuo Tianlu dan bertanya apakah dirinya tahu cara untuk membukanya. Zhuo Tianlu menatap ke arah Xiao Yan dan terdiam sebelum akhirnya segera menggelengkan kepalanya. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah giok yang berada di tangannya. Sesaat kemudian sejumlah besar origin Qi segera mulai mengalir ke dalam giok. Segera setelah itu segel pun memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan melonjak dari giok segel pemakaman kuno dan berkumpul langsung menuju ke gerbang batu. Melihat pemandangan ini semua orang pada akhirnya seketika bereaksi satu demi satu. Mereka meniru apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan dan menuangkan origin Qi mereka ke dalam batu giok.
Sesaat kemudian pada akhirnya aliran cahaya segera mengalir keluar dari giok pemakaman kuno masing-masing. Giok-giok ini juga pada akhirnya segera berterbangan dari tangan semua orang dan mengeluarkan suara mendengung. Giok-giok yang perlahan naik ke udara pada saat ini segera berkumpul menjadi satu. Semua orang pada saat ini sedikit tercengang melihat batu giok yang bersatu yang pada akhirnya menyapu menuju ke arah gerbang batu. Begitu giok ini menghantam gerbang batu pada akhirnya seluruh gerbang batu tiba-tiba berguncang. Segel pada gerbang batu emas juga mulai goyah hingga pada akhirnya benar-benar hancur. Bersamaan dengan gerbang yang telah dibuka, segel pada akhirnya segera tersebar dan berubah menjadi kilatan cahaya yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam sepertinya mereka bukanlah orang pertama yang menginjakkan kaki di tempat ini. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya begitu gerbang ini dibuka, fluktuasi origin Qi yang kuat pada saat ini terpancar dari masing-masing tim. Banyak di antara mereka yang pada saat ini langsung bergegas melesat maju ke dalam gerbang. Sosok Zuo Tianlu juga pada saat ini hendak melesat tetapi pada akhirnya dirinya tertegun dan menoleh ke arah Xiao Yan. Sosoknya segera bertanya mengapa Tuan pada saat ini belum masuk. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa dirinya bisa pergi terlebih dahulu. Mulai sekarang mereka bisa bekerja sendiri-sendiri dan dirinya tidak perlu mengkhawatirkan Xiao Yan. Zuo Tianlu pada saat ini sedikit tersenyum pahit sebelum akhirnya dengan penuh hormat segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Selanjutnya Zuo Tianlu memimpin semua anggotanya untuk segera ke gerbang batu emas. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terdiam hingga pada akhirnya semua orang benar-benar telah masuk. Setelah itu Xiao Yan mengelurkan telapak tangannya dan ada tanda emas yang tercetak di telapak tangan Xiao Yan. Tanda ini adalah segel giok yang tersisa di pemakaman kuno dan sepertinya Xiao Yan pada saat ini berpikir semua orang yang memasuki tempat ini akan memiliki tanda tersebut. Xiao Yan lanjut menyipitkan matanya dan Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa alasan keberadaan simbol ini. Xiao Yan lanjut menghela nafas dan pada saat ini segera menoleh ke arah Lei Ji. Xiao Yan berkata kepada Lei Ji bahwa Xiao Yan harus mengasingkan diri terlebih dahulu untuk beberapa waktu. Oleh karena itu Xiao Yan ingin Lei Ji mendukung Xiao Yan di dalam pertempuran berikutnya. Situasi dari klon iblis keabadian ini benar-benar agak buruk, oleh karena itu Xiao Yan harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Rupanya alasan mengapa Xiao Yan tidak terburu-buru memasuki gerbang batu adalah Xiao Yan sedang mengatur sebuah rencana. Xiao Yan berniat untuk memberikan cincin penyimpanan luar angkasa kepada klon iblis keabadian. Xiao Yan ingin masuk ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa untuk melakukan pelatihan. Xiao Yan ingin menelan buah spiritual dan ingin melihat apakah ada peluang bagi Xiao Yan untuk menerobos ke Dogat Bintang 6. Begitu Xiao Yan mencapai level Dogat Bintang 6 maka Xiao Yan benar-benar akan menjadi semakin kuat dan bisa berhadapan dengan musuh-musuh yang lebih kuat. Dengan banyaknya buah spiritual setidaknya sumber origin Qi Xiao Yan juga mungkin akan bisa mencapai total 10 juta. Dengan begitu maka Xiao Yan akan langsung bisa berada di tahap akhir Dogat Bintang 6. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lei Ji pada saat ini mengangguk dan Xiao Yan tidak ragu-ragu lagi. Xiao Yan langsung memasuki cincin penyimpanan luar angkasa. Klon iblis keabadian pada saat ini untuk sementara bertindak menggantikan peran dari Xiao Yan. Dengan kekuatan miliknya yang mengintimidasi tentu saja tidak akan ada orang yang berani mendekat untuk menyerang. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera melesat masuk ke dalam gerbang batu emas. Begitu mereka memasuki tempat ini semua orang melihat sekeliling karena adanya ruang independen. Mereka pada saat ini masih bisa melihat langit di ujung yang terhubung dengan aura pembunuhan. Bersamaan dengan hal tersebut Lei Ji juga pada saat ini menemukan sesuatu.
Lei Ji bergumam sepertinya reruntuhan keabadian ini benar-benar akan segera hancur. Lei Ji khawatir tidak akan lama lagi reruntuhan ini benar-benar akan hilang dari dunia ini. Xiao Yan pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji. Melihat apa yang berada di sekitar Xiao Yan pada saat ini sedikit mempercayai perkataan yang baru saja dikeluarkan oleh Lei Ji. Namun jika begitu permasalahannya, bukankah itu berarti mereka pada saat ini benar-benar harus bergegas untuk mencari harta karun? Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi Xiao Yan memerintahkan semuanya untuk bergerak dengan cepat. Setelah beberapa saat mengarungi perjalanan, pada akhirnya Wu Zhen pada saat ini segera tiba-tiba mulai berteriak. Wu Zhen berkata bahwa ada sesuatu yang berada di tengah-tengah tempat itu. Xiao Yan dan Lei Ji pada akhirnya sama-sama memandang dengan seksama dan memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Wu Zhen. Mereka melihat adanya pavilion yang bobrok di tengah pulau yang ditutupi dengan pasir kuning. Mereka bertiga tidak ragu-ragu dan mulai bergegas menuju ke tengah dan beberapa menit kemudian, Xiao Yan pada saat ini memiliki mata yang berbinar setelah merasakan adanya keberadaan dari roh pembunuhan. Namun bersamaan dengan hal tersebut pasir kuning ini seketika bergetar dengan banyak sosok yang keluar dari tanah. Sosok-sosok ini adalah monster cacing raksasa yang sama seperti sebelumnya yang dihadapi oleh Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya bersiap dan dengan kekuatan masing-masing dapat dengan mudah bagi kelompok Xiao Yan untuk menghancurkan banyak monster cacing ini. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Yan pada saat ini seketika mengerutkan kening dan mulai kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa sepertinya ada hal lain di sini selain dari roh pembunuhan. Seharusnya ada sesuatu di dasar pasir kuning ini dan itulah yang mengendalikan monster-monster tersebut. Lei Ji pada saat ini menggugupkan kepalanya hingga pada akhirnya dengan perintah dari Xiao Yan, Lei Ji dan Xiao Yan bekerja sama untuk menghancurkan pasir yang berada di bawah. Ledakan keras pada akhirnya terjadi dan sesaat kemudian keheningan singkat mulai melonjak. Begitu tempat ini dihancurkan, pusaran pada saat ini seketika muncul. Sosok besar juga pada saat ini bergegas keluar dan berusaha untuk menelan Lei Ji dalam satu gigitan. Namun dengan kekuatan guntur yang dahsyat yang Lei Ji miliki, pada akhirnya sosok tersebut benar-benar dihancurkan berkeping-keping. Sosok Lei Ji pada akhirnya tergantung di udara dan pada saat ini ada senyum di wajah Lei Ji. Xiao Yan segera menyadari sepertinya Lei Ji telah mendapatkan sesuatu. Xiao Yan pun lanjut bertanya kepada Lei Ji apakah yang baru saja didapatkan oleh Lei Ji. Lei Ji seketika melesat kembali ke sisi Xiao Yan dan menyerahkan jimat batu di tangannya. Lei Ji berkata bahwa benda ini agak aneh dan sepertinya memiliki daya tarik. Sepertinya benda ini mengarah ke suatu tempat dan apakah mereka akan mengikutinya atau tidak. Xiao Yan pun memeriksa jimat batu seukuran telapak tangan yang pada akhirnya sedikit bergetar. Seperti apa yang dikatakan oleh Lei Ji, benda ini benar-benar seperti tertarik menuju ke suatu tempat. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa mereka harus segera pergi dan melihat apa yang ada di tempat yang dituju oleh jimat batu ini. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya kembali melesat mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh jimat batu tersebut. Di bawah kepemimpinan jimat batu ketiganya pada saat ini melewati banyak reruntuhan, banyak tempat di sini yang benar-benar telah dihancurkan dan setelah berjalan beberapa lama, Xiao Yan juga melihat pertempuran sengit yang terjadi di beberapa reruntuhan. Pasti orang-orang ini bertarung demi semacam keberuntungan, tetapi Xiao Yan tidak tertarik dengan hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus mengikuti pergerakan dari jimat batu. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan dan yang lainnya segera tiba di sebuah lingkungan yang terlihat kosong. Ruang di sekitarnya juga pada saat ini terasa stabil. Jimat batu di tangan Xiao Yan juga berhenti bergetar dan Xiao Yan berpikir sepertinya mereka telah sampai di tempat yang dituju.
Xiao Yan pun melihat sekeliling dan Xiao Yan pada saat ini segera mengamati tempat tersebut dengan cermat. Namun setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena sepertinya tidak ada apapun yang berada di sekitar. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan bergumam, mungkinkah mereka telah ditipu? Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar, tiba-tiba jimat batu itu kembali bergetar. Xiao Yan pun kembali menoleh ke arah jimat batu dan Xiao Yan pada saat ini segera memiliki sebuah pemikiran. Xiao Yan tanpa basa-basi langsung meremas jimat batu dengan kelima jarinya hingga berkeping-keping. Baik Lei Ji maupun Wu Zhen pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan heran dan tidak tahu apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiao Yan. Namun bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini bingung, tiba-tiba terjadi getaran di sekitar mereka. Hal yang tidak terduga dan di luar nalar pada saat ini benar-benar segera dialami oleh semua orang. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba muncul dan ketiga sosok ini menghilang tanpa peringatan apapun. Begitu ketiganya muncul kembali, lingkungan di sekitar pada saat ini terlihat masih kacau. Mereka pada akhirnya menatap ke sekeliling dan mereka melihat adanya peti mati berwarna perunggu. Suasana di sekitar juga memancarkan aroma kuno dan ketiganya pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka juga melihat adanya seekor naga raksasa di depan peti mati yang sedang menarik peti mati tersebut. Namun naga ini telah membatu dan tidak diketahui sudah berapa lama sosok naga ini telah berubah menjadi batu. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan pada saat ini Xiao Yan segera mendekati peti mati perunggu. Tiba-tiba tekanan yang kuat segera datang ke arah Xiao Yan dan ledakan pada akhirnya benar-benar terjadi. Peti mati perunggu yang tertutup pada saat ini terbuka dengan ledakan keras yang seketika melonjak. Sebuah telapak tangan putih juga menonjol dari peti mati dan sesosok tubuh pada saat ini seketika bangkit. Sosok ini mengenakan jubah merah dan tiba-tiba segera menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya karena Xiao Yan tidak bisa merasakan fluktuasi vitalitas apapun di tubuh sosok tersebut. Hal ini seketika membuat semua orang merasa panik, begitu juga dengan Lei Ji yang matanya tiba-tiba membeku. Lei Ji menatap sosok tersebut sebelum akhirnya perlahan menatap ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa orang ini agak aneh dan mereka harus segera pergi. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena baru kali ini Lei Ji benar-benar merasa seperti ketakutan. Sementara itu Wu Zhen pada saat ini menoleh ke belakang dan Wu Zhen menyadari bahwa mereka pada saat ini tidak memiliki jalan untuk mundur. Wu Zhen pun segera berkata bahwa sepertinya tidak ada jalan keluar bagi mereka pada saat ini. Sementara itu di sisi lain suara suram pada akhirnya tiba-tiba terdengar dari sosok tersebut. Tekanan agung juga seketika datang ke arah kelompok Xiao Yan. Sosok misterius ini pun segera berkata bahwa siapapun dari luar yang berani masuk tanpa izin ke reruntuhannya akan dihukum mati. Lei Ji pada saat ini segera bergoyang dan seteguk darah segera dikeluarkan dari mulutnya. Klon iblis keabadian juga pada saat ini terlihat kesulitan menghadapi tekanan yang baru saja melonjak. Klon iblis keabadian pada saat ini benar-benar bergetar dan hal tersebut menunjukkan betapa kuatnya sosok di hadapan mereka. Klon iblis keabadian yang dikendalikan oleh Xiao Yan pada akhirnya segera berkata agar senior menunggu sejenak. Di sisi lain sosok tersebut pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya terlihat ekspresi kebingungan di matanya. Sosoknya menatap ke arah iblis keabadian dan Lei Ji sebelum akhirnya bertanya mungkinkah dunia sensi telah jatuh. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa dunia sensi belum terjatuh. Namun meskipun begitu dunia sensi benar-benar akan segera di dalam kondisi berbahaya. Mendengar hal ini sosok tersebut pun segera menoleh ke arah klon iblis keabadian dan bertanya dari alam manakah dirinya berasal. Xiao Yan pada akhirnya segera menjelaskan semuanya mengenai klon iblis keabadian kepada sosok tersebut. Xiao Yan berkata bahwa mereka semua adalah orang-orang dari dunia sensi.
Junior telah mengambil tubuh leluhur iblis keabadian dan ini hanyalah sebuah klon. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosok yang berada di peti mati pada saat ini seketika memandang ke arah Lei Ji dan mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata bahwa auranya juga memang agak aneh. Dapat dilihat dengan jelas bahwa aura ini juga bukan aura yang berasal dari makhluk dunia sensi. Xiao Yan pada saat ini segera menjelaskan kembali ke arah sosok tersebut bahwa dirinya berasal dari dunia yang luas. Dunia yang luas telah hancur, oleh karena itu dirinya telah bergabung dengan dunia sensi. Sekarang dunia sensi telah kekurangan orang-orang yang kuat, tetapi perang benar-benar telah semakin mendekat. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiao Yan, sosok itu pun seketika bergumam apakah mereka semua telah gagal. Xiao Yan langsung mengerti bahwa sepertinya sosok-sosok yang dimaksud ini adalah Yang Mulia dan Dewa Jahat. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah yang dimaksud oleh senior adalah Yang Mulia dan Dewa Jahat. Sosok tersebut tidak menjawab perkataan Xiao Yan dan pada saat ini hanya bergumam bahwa jika mereka gagal maka tidak ada gunanya baginya untuk eksis di dunia ini. Xiao Yan memandang ke arah sosok yang pada saat ini terlihat lesu, seolah-olah kesepian pada saat ini menjalar di sekujur tubuhnya. Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya apakah senior pada saat ini menjaga sesuatu. Sosok tersebut pada saat ini kembali tidak menjawab Xiao Yan dan hanya bergumam sendirian. Sosoknya berkata bahwa sebaiknya dirinya membiarkan semuanya yang berada di sini menghilang. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar, sosok itu pun mulai menipis seolah-olah dirinya benar-benar akan menghilang. Menyadari hal tersebut, sebuah suara pada saat ini segera terdengar ketika meminta sosok tersebut untuk menunggu sejenak. Ini adalah suara Xiao Yan karena Xiao Yan sendiri memutuskan untuk muncul dan keluar dari cincin penyimpan luar angkasa. Begitu melihat Xiao Yan yang muncul, sosok tersebut pun seketika tanpa sadar tubuhnya bergetar. Mata sosok tersebut tertuju kepada Xiao Yan dan dirinya bisa melihat ada simbol di antara alis Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera bergumam jika melihat dari tanda ini mungkinkah dirinya adalah dewa jahat. Xiao Yan pada saat ini tanpa basa-basi segera menjelaskan semuanya kepada sosok tersebut. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan bukanlah dewa jahat tetapi Xiao Yan hanyalah reinkarnasinya. Mendengar hal tersebut, sosok tersebut pada akhirnya mengerutkan kening dan mulai berbicara dengan sedikit ragu. Sosoknya bertanya mungkinkah keduanya tidak berhasil menyelamatkan dunia ini. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa sekarang tampaknya memang telah terjadi beberapa kegagalan, tetapi kegagalan ini bukanlah kegagalan total. Sosok itu pun terdiam dan agak bingung dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan perlahan mulai menjelaskan mengenai identitas dari Yang Mulia. Xiao Yan berkata bahwa Yang Mulia telah bereinkarnasi 9 kali dan 8 di antaranya telah gagal. Sementara itu Xiao Yan adalah reinkarnasi yang ke-9 dan Xiao Yan merupakan harapan terakhir. Xiao Yan pada saat ini berusaha untuk memastikan sosok tersebut untuk memberikan berkah kepada kelompok Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar membutuhkan banyak berkah untuk menyelamatkan dunia sensi di masa depan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus berjuang untuk membujuk sosok tersebut. Sementara itu di sisi lain sosok tersebut memandang ke arah Xiao Yan sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian sosoknya menghela nafas dan mulai bertanya apakah Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Jika begitu permasalahannya maka dunia sensi mungkin benar-benar tidak lagi memiliki harapan. Xiao Yan menunjukkan ekspresi dengan senyum pahit begitu Xiao Yan mendengar hal ini. Dari sudut pandang seorang keabadian, Xiao Yan memang benar-benar lemah. Xiao Yan tidak mungkin memikul tanggung jawab yang begitu berat dengan kekuatan yang dirinya miliki. Namun waktu yang diberikan kepada dunia sensi benar-benar hampir habis. Dalam sekejap mata lebih dari 1000 tahun pada saat ini telah berlalu.
Meskipun di mata orang luar kecepatan kultivasi Xiaoyan sudah sangat mencengangkan, namun bagi dunia sensi yang tidak memiliki waktu hal tersebut benar-benar sangat lambat, bahkan jika Xiaoyan bisa menembus keabadian dalam waktu 10.000 tahun, bagaimana mungkin hanya dengan kekuatan keabadian saja bisa menyelamatkan dunia sensi? Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali bertanya kepada sosok tersebut. Xiaoyan bertanya apakah senior mengetahui tentang dunia Taixu. Sosok itu pun sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan kembali berbicara dengan sungguh-sungguh kepada sosok tersebut. Xiaoyan menjelaskan bahwa sejauh yang dirinya tahu dunia Taixu akan menyerang dunia sensi dalam waktu 10.000 tahun. Sosok tersebut pun sedikit terdiam sebelum akhirnya bergumam apakah itu adalah alam Taixu yang dulunya baru mencapai tahap perkembangan dan sekarang benar-benar dapat menyaingi dunia sensi. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam karena Xiaoyan memang tidak memahami mengenai sejarah dari kedua alam ini. Sementara itu sosok itu kembali bergumam bahwa sungguh sangat disayangkan dirinya benar-benar telah mati, dirinya juga tidak lagi dapat membantu dunia sensi dan semuanya benar-benar tergantung pada nasib dunia sensi sendiri. Menanggapi apa yang dikatakan oleh sosok misterius ini Xiaoyan pada akhirnya kembali mulai berkata dengan serius. Xiaoyan berkata bahwa sebagai putra dari dunia sensi bagaimana mungkin bisa Xiaoyan menyaksikan dunianya dibantai? Jika para leluhur dapat memberi Xiaoyan berkah maka hal tersebut juga dapat dianggap sebagai kontribusi untuk dunia sensi. Jika seseorang tidak bisa berjuang sampai akhir bagaimana mungkin mereka bisa menyerah dengan begitu mudah? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, sosok tersebut pada saat ini kembali tertegun. Sosoknya pada saat ini benar-benar terkejut karena ketika dirinya melihat ke arah Xiaoyan yang baru saja berbicara, dirinya sepertinya bisa melihat jiwa Xiaoyan yang sedang membara, dirinya bisa melihat ketulusan Xiaoyan dan benar-benar tidak ada tipuan di dalam kata-katanya. Pada akhirnya sosok tersebut pun segera merenung sebelum akhirnya setelah beberapa saat sosoknya kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya akan segera menghilang dari dunia ini. Namun karena ini permasalahannya bahkan jika dirinya mati dirinya benar-benar harus membantu dunia sensi lagi. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas karena pada akhirnya sepertinya sosok tersebut pada akhirnya tergerak oleh perkataan Xiaoyan. Di sisi lain sosok tersebut pada akhirnya kembali berkata perlahan kepada Xiaoyan bahwa awalnya dirinya menyimpan banyak kenangan, tetapi hampir semuanya telah terhapus seiring dengan berjalannya waktu. Yang tersisa hanyalah peti mati dan tubuh naga ini dan dirinya pada saat ini hanya bisa menggunakan keinginan terakhirnya. Dirinya bisa memberikan tubuhnya kepada Xiaoyan untuk menjadi boneka spiritual, namun dirinya hanya bisa bertempur sekali tetapi meskipun begitu dirinya memiliki kekuatan tempur di puncak kejayaannya. Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa memanfaatkan tubuhnya dengan baik untuk pertempuran. Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut karena Xiaoyan tidak menyangka bahwa sosok ini akan memberikan tubuhnya sebagai hadiah kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat. Xiaoyan lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar ingin berterima kasih kepada senior. Bisakah senior memberitahu namanya agar junior mengingat nama senior untuk dituliskan di dalam buku sejarah? Sosok tersebut pada akhirnya mulai menampilkan senyum di wajahnya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya telah lahir di bintang Tianyang. Dirinya tidak memerlukan gelar kehormatan tetapi dirinya hanya ingin memberitahu bahwa dirinya bernama Lan Feng. Xiaoyan pun menangkupkan tangannya mendengar sosok Lan Feng yang pada saat ini memperkenalkan diri. Sementara itu Lan Feng pada saat ini menoleh ke arah patung naga yang pada saat ini terlihat banyak luka di tubuhnya. Ada juga luka fatal di sekujur tubuhnya.
sosoknya pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa namanya adalah Sisi. Dirinya memilih nama ini karena dirinya berharap Sisi bisa bertahan selamanya di dunia sensi, tetapi sangat disayangkan hal tersebut menjadi bumerang karena pada akhirnya Sisi mati karenanya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan seketika menyadari apa yang pada saat ini dimaksud oleh Lan Feng. Xiao Yan pun kembali menangkupkan tangannya dan berkata bahwa dengan segala hormat dirinya tidak memiliki cara untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Lan Feng pun tertawa karena dirinya benar-benar takjub dengan pemahaman yang dimiliki oleh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa tentu saja dirinya mengetahui hal ini. Orang lain benar-benar tidak akan bisa melakukannya, tetapi jika Xiao Yan adalah reinkarnasi yang mulia, Xiao Yan pasti akan bisa melakukannya. Begitu menyelesaikan perkataannya, Lan Feng segera mengangkat tangannya dan menghantamkannya ke tubuh dari si naga. Tubuh naga ini langsung runtuh dan berubah menjadi pecahan yang tidak terhitung jumlahnya. Di tengah-tengah angin kencang Lan Feng segera mengulurkan tangannya dan sebuah telur naga seketika muncul. Lan Feng lanjut menjelaskan bahwa dirinya bukan berasal dari dunia sensi tetapi berasal dari dunia pegunungan dan lautan. Ini adalah klan naga emas merah dan jika Xiao Yan adalah reinkarnasi dari yang mulia, Xiao Yan pasti akan bisa pergi ke dunia pegunungan dan lautan dan menemukan klan naga emas merah. Xiao Yan akan bisa untuk menghidupkan mereka kembali dengan jantung dan menggunakan darah sebagai panduan. Setelah semuanya terpenuhi maka tidak akan sulit bagi klan naga emas merah untuk kembali hidup. Tetapi mungkin begitu dirinya kembali dihidupkan dirinya akan segera mengingat semuanya. Dirinya pada saat ini hanya bisa berharap Sisi tidak akan kembali terlibat dalam pertempuran dunia sensi. Yang dirinya inginkan hanyalah begitu Sisi dihidupkan kembali dirinya akan berdiam di tempatnya sendiri dan tidak terlibat pada urusan dunia sensi. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan sejujurnya tidak bisa menjamin hal tersebut. Perang besar dunia sensi akan segera terjadi. Jika dunia sensi bisa menang, Xiao Yan pasti akan memenuhi perintah yang dipercayakan oleh senior. Mendengar hal tersebut sosok yang bernama Lan Feng pada saat ini kembali tersenyum. Lan Feng lanjut berkata bahwa dirinya mengerti semuanya diputuskan oleh Xiao Yan. Tetapi jika Xiao Yan membawa Sisi kembali maka Xiao Yan dapat mencoba meminta klan naga emas merah untuk membantu dunia sensi. Meskipun dirinya memiliki banyak bantuan lama dengan mereka, dirinya tidak bisa menjamin bahwa mereka akan tetap mengenalinya. Oleh karena itu dirinya pada saat ini hanya bisa berharap Xiao Yan akan bisa mendapatkan bantuan dari klan naga emas merah. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Lan Feng. Sementara itu Lan Feng pada saat ini segera kembali berkata bahwa selain itu izinkan dirinya memberi Xiao Yan berkah lainnya. Meskipun ingatannya telah sepenuhnya kabur dirinya akan memberi Xiao Yan sinar aura keabadian. Sinar aura keabadian atau sinar keinginan keabadian ini akan membantu Xiao Yan untuk menerobos keabadian di masa depan. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini seberkas cahaya putih perlahan melayang dan tenggelam ke dalam pikiran Xiao Yan. Keinginan tersebut tersembunyi di dalam tubuh dan jiwa Xiao Yan dan mungkin efeknya akan bisa ditunjukkan ketika Xiao Yan mencoba untuk menerobos tingkat keabadian. Selanjutnya sosok dari Lan Feng seketika menyentuh telur naga dengan kedua tangannya dan melangkah maju menyerahkannya ke arah Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya juga akan memberikan benda ini kepada Xiao Yan. Perlakukan dengan baik dan jangan pernah membuatnya sebagai senjata. Meskipun telur naga ini sekeras vibranium tetapi Xiao Yan jangan melakukan hal tersebut. Lan Feng pada akhirnya segera menghela nafas dan menghembuskan sedikit udara putih dari mulutnya. Tubuhnya pada saat ini perlahan terbaring ke dalam peti mati perunggu dan peti mati pun kembali tertutup. Semua tekanan yang berada di sekitar juga pada saat ini benar-benar menghilang.
Xiao Yan menatap ke arah peti mati perunggu dan sekali lagi menangkupkan tangannya dengan penuh hormat kepada sesepuh penunggu warung Bude Yanti.